Halo sahabat-sahabatku, saya ingin share akan beberapa hal yang ada dalam pikiran saya. Secara khusus ketika saya melihat ada orang-orang yang mengoreksi atau bahkan mungkin melarang orang lain menyampaikan pendapatnya, atau orang lain yang mengajarkan apa yang dia yakini adalah kebenaran. Nah, memang kita tidak boleh melepaskan diri kita juga dari tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Kalau itu sebagai saran dari kita, itu memang adalah juga tugas kita untuk mengingatkan. Tapi kalau kita melarang orang untuk berbicara, kalau kita melarang orang atau bahkan menyatakan bahwa dia salah di dalam dia memberikan pendapat, atau apa yang dia ajarkan itu mungkin tidak benar, maka kita itu berarti sudah tidak berjalan atau tidak menjadikan bahkan Yesus sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau kita melihat dalam kehidupan daripada Yesus di dalam Markus pasal yang ke-9, bagaimana ketika Yohanes muridnya, dia melihat ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus, dan Yohanes memberitahukan kepada gurunya, mereka mencegah orang itu. Dan yang menjadi alasan mengapa Yohanes melakukan ini, di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat ke-38, dia berkata, karena orang itu bukan pengikut kita. Jadi bukan karena apa yang dia lakukan itu salah, bukan karena ajarannya salah, bukan karena tindakannya salah, tetapi menurut Yohanes, kalau orang itu bukan pengikut Yesus, bukan kumpulan mereka, maka mereka harus melarang, mereka harus mencegahnya. Nah, ini yang saya ingin kita hati dan pikiran kita lembutkan, dan kita memahami akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yohanes melarang, mencegah bukan karena ajarannya yang salah, bukan karena orang itu tidak benar dalam tindakannya, tetapi karena ia bukan pengikut kita. Sekarang bagaimana respon daripada Tuhan Yesus sendiri? Dalam ayat yang ke-39, Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jangan kamu cegah dia, sekalipun dia bukan pengikutku. Sekalipun mungkin hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan hati kita, dengan apa yang biasa kita lakukan, kita tidak punya otoritas untuk mencegah dia. Kalau kita memberi saran, himbauan, itu mungkin hak kita. Tetapi kalau kita mencegah, kalau kita melarang, sangat berbahaya sekali. Karena Yesus sendiri mengajarkan, jangan kamu cegah dia, jangan kamu larang dia. Biarkanlah dia mengekspresikan apa yang dia pahami sebagai kebenaran. Kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan di dalam ajaran, dalam tindakannya, kan Tuhan Yesus sendiri berkata, bukankah dia punya Tuhan? Saya dan saudara punya Tuhan. Apakah Tuhannya tidak sanggup untuk menjaga dia agar tetap berdiri, supaya dia tidak jatuh? Demikian juga dengan kita. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin cara mengajarnya berbeda dengan kita, doktrinnya berbeda dengan kita. Demikian juga dengan cara-cara dia melayani juga berbeda dengan kita. Memang kita berbeda dalam doktrin dan dalam cara, tetapi Tuhan kita sama. Tuhan kita sama, dan Tuhan kita sanggup untuk menjaga dia. Tuhan kita sanggup untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Roh Kudus bisa mengingatkan dia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Doakan dia, dan mari kita ajarkan kebenaran-kebenaran
kepada orang-orang yang kita gembalakan, yang kita layani. Dan kita boleh mengingatkan mereka yang ada di luar sana, tetapi ingat, bukan melarang, mencegah atau menghakimi dia, tetapi sebagai saran, mengingatkan akan apa yang benar yang harus dilakukan. Dan kita melakukan itu karena itu merupakan panggilan kita, pelayanan kita. Apa yang kita tahu kita ajarkan, tapi bukan berarti orang itu harus mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan. Ingat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia mencegah Yohanes yang mau mencegah orang lain, yang melayani, yang mengajar, yang mengusir setan, tetapi bukan pengikut daripada rombongan Yohanes atau rombongan Tuhan Yesus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini akan memberikan cerahan kepada kita, agar mari kita melakukan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu itu sesuai dengan firman Allah, berdasarkan firman Allah. Kita mencontoh dan meladani yang namanya Yesus. Saya lebih sarankan pada hari-hari ini, mari kita melihat ada begitu banyak orang yang menderita akibat pandemi COVID-19. Ada panti-panti asuhan bahkan yang mungkin sudah bubar karena tidak ada lagi orang yang membawa makanan atau sembako kepada mereka. Demikian juga panti-panti Werda. Kami melakukan pelayanan ini bertahun-tahun dengan jemaat kami, bahkan dengan teman-teman kami, dan kami melihat sendiri mereka membutuhkan pertolongan. Mari kita memberi waktu banyak untuk berdoa bagi mereka, bahkan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Demikian juga dengan mereka yang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Ada orang-orang yang seiman dengan kita, bahkan yang tidak seiman, banyak yang menderita. Mari kita tolong mereka, kita kuatkan mereka dengan nasihat-nasihat kita. Kita berikan penghiburan kepada mereka, pengharapan kepada mereka. Ini lebih penting daripada kita melarang, mencegah orang lain dalam mereka mengajar dan bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan dan yang kita lakukan. Tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan tetap banyak berdoa. Dan tetap banyak juga membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari-hari ini, supaya iman kita kuat dan kita bisa menjadi pemenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya percaya kita semua yang mendengarkan video ini ya, siapapun kita, dari latar belakang manapun juga, kita harus tetap semangat ya. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi, walaupun tidak seiman dengan kita harus mengasihi. Ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia tidak menghakimi orang lain, dia tidak melarang orang lain dalam mengajar dan bertindak, tetapi dia mau mati bagi mereka di atas kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Oke, sampai ketemu lagi. Oke.